Hai teman-teman semua, di sini saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu Pancasila dan tantangan individualisme mahasiswa zaman now. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, di sini ada latar belakang dari permasalahan tersebut, yaitu kita hidup di zaman ketika teknologi dan globalisasi memberi kemudahan yang luar biasa. Informasi bisa diakses dalam hitungan detik dan segala hal tampak lebih praktis. Tapi, di balik kemudahan itu muncul tantangan baru, yaitu melemahnya rasa peduli sosial. Banyak mahasiswa kini lebih fokus pada self-achievement, pencitraan diri di sosial media, dan kurang tertarik dengan kegiatan sosial organisasi. Padahal, mahasiswa punya peran penting sebagai agent of change dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, kita perlu kembali menengok Pancasila bukan sekedar sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari latar belakang yang sudah kita bahas tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan dan bentuk individualisme di kalangan mahasiswa zaman sekarang. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa saja yang dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan individualisme tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di era modern ini. Selanjutnya, kita memasuki bab pembahasan. Yang pertama, ada nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menanamkan kesadaran spiritual agar kita selalu berpegang pada nilai moral. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk berempati dan menghormati sesama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memperkuat semangat nasionalisme dan kebersamaan di tengah perbedaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita untuk bersikap demokratis dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntun kita untuk peka terhadap ketimpangan sosial dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, yang kedua ada tantangan individualisme mahasiswa. Fenomena individualisme di kalangan mahasiswa dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Ada mahasiswa yang terlalu fokus pada nilai dan prestasi pribadi, sehingga lupa bekerja sama dengan orang lain. Ada juga yang lebih aktif di dunia maya daripada dunia nyata. Mereka sibuk mempercantik profil media sosial daripada memperbaiki diri dan lingkungan. Selain itu, persaingan akademik yang ketat membuat sebagian mahasiswa mengutamakan kompetisi daripada kolaborasi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, yang pertama, pengaruh budaya global yang menonjolkan kebebasan tanpa batas. Yang kedua, media sosial yang membentuk budaya pamer dan pencitraan diri. Yang ketiga, sistem pendidikan yang terlalu kompetitif. Dan yang keempat, kurangnya penanaman nilai karakter dan moral di lingkungan kampus maupun keluarga. Akibatnya, semangat gotong royong dan solidaritas yang dulu menjadi kekuatan mahasiswa kini telah mulai memudar. Selanjutnya ada Pancasila sebagai solusi. Untuk menghadapi tantangan ini, Pancasila hadir sebagai solusi yang paling relevan. Sila pertama, mengingatkan kita untuk menempatkan nilai moral di atas ambisi pribadi. Sila kedua, menumbuhkan rasa kemanusiaan agar kita peduli terhadap sesama. Sila ketiga, memperkuat rasa persatuan agar kita tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan. Sila keempat, membiasakan kita untuk musyawarah dan bekerja sama dalam mengambil keputusan. Sila kelima, mengajarkan pentingnya keadilan sosial sehingga kita terdorong untuk berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Dan pada pembahasan terakhir ada peran mahasiswa
Sebagai generasi muda, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan penerapan nilai-nilai Pancasila. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan antara lain: yang pertama, aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial, agar kita terbiasa bekerja sama dan peduli pada sesama. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan bijak, bukan untuk pencitraan diri, tetapi untuk menyebar nilai positif dan edukatif. Yang ketiga, berinovasi dan berkarya untuk masyarakat, misalnya lewat kegiatan pengabdian, penelitian sosial, atau proyek kewirausahaan sosial. Dan yang keempat, menunjukkan sikap toleransi dan gotong royong, baik di kampus maupun di lingkungan sekitar. Dengan langkah-langkah sederhana seperti ini, mahasiswa bisa menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya teori, tetapi gaya hidup yang nyata. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tersebut adalah individualisme merupakan tantangan besar di era modern, terutama di kalangan mahasiswa. Namun, tantangan ini bisa diatasi dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang berjiwa Pancasila akan mampu menyeimbangkan antara ambisi pribadi dan kepentingan bersama. Mereka bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, berempati, dan siap menjadi agen perubahan bagi bangsa Indonesia. Sekian topik pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.